Kasus dugaan pemalsuan surat keterangan tanah Faklari terus bergulir di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Perbuatan terdakwa menurut jaksa telah melanggar pasal 263 ayat 2 KUH Pidana sebagaimana dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, pasal 385 ke 1 KUH Pidana. Perbuatan Madi menyebabkan timbulnya kerugian bagi 3.000 lebih bidang tanah pemegang sertifikat hak milik dan pemegang sertifikat lainnya. Semua pasal-pasal yang ada dituduhkan di sini pada saat pemeriksaan saksi dan fakta persidangan ternyata tidak bersesuaian. Pelapor pun berdasarkan keterangan dari Mengumpul menyatakan bahwa pengklaring itu palsu. Nah, sedangkan Mengumpul pun saat diperiksa di persidangan mengakui kalau dia hanya mendengarkan dari orang lain. Yang pasti itu pengklaring itu jujur saja, itu pasti palsu. Tidak ada pengklaring yang ada di Palangkaraya ini yang benar. Kalau pengklaring itu benar, berarti pengklaring itu diterbitkan sebelum tahun 1941. Zaman Belanda. Ahli pidana daripada yang dihadirkan jaksa saat itu, dia hanya menyampaikan pendapatnya berdasarkan analisa dari uraian yang diserahkan kepada dia. Bagaimana seorang ahli pidana dapat menyimpulkan bahwa pengklaring itu palsu hanya berdasarkan uraian, tidak dia pelajari secara langsung, tidak telaah dan tidak teliti secara langsung. Nah, makanya kemarin pada saat kita periksa ahli pidananya melalui juri, itu dia tidak dapat membuktikan bahwa pengklaring itu dia pernah lihat aslinya. Jadi semua analisa-analisa saksi ataupun ahli di persidangan terungkap tidak pernah melihat pengklaring aslinya. Logika sederhana saja, mana ada 1960 itu, ya? Bukan menguasai perorangan sampai 810 hektar itu. Sedangkan jalan Palangkaraya Tangkiling saja 63 itu baru 10 kilo saja dibuat. Loh, kok mereka sudah ada menguasai tanah sampai 810 hektar? Dari mana itu? Penduduk Kota Pahandut juga bukan? Ahli yang kita hadirkan dia menyampaikan, kalaupun toh memang ini dapat dibuktikan kalau ini palsu, artinya unsur barang siapa itu adalah kembali kepada orang tuanya yang memberikan pengklaring itu kepada Madi. Dibuktikan kan adanya surat wasiat. Surat wasiat ini yang dasar daripada Madi Gonisius mendapatkan pengklaring itu dari orang tuanya. Kalaupun toh memang dapat dibuktikan itu palsu, berarti bukan kepada Pak Madi Gonisiusnya, tetapi kepada orang tuanya. Silakan saja cari orang tuanya di mana. Orang tua Madi Gonisius ini kalau memang sudah meninggal, di mana? Terdakwa tunggal dalam perkara ini, Madi Gonisius, dituntut hukuman 8 tahun bui atau penjara oleh Jaksa Kejaksaan Tinggi Kalteng. Dengan 8 tahun ini, tuntutan yang membabi buta dan penuh emosional, tetapi tidak berdasarkan daripada fakta persidangan, fakta hukum yang ada, kebenaran material yang ada di persidangan maupun fakta hukum yang ada di persidangan. Jadi tidak bersesuaian. Ya minimal 15 tahun kalau mereka itu konsisten dengan dakwaan mereka sendiri. Pasal yang disebutkan 263 ayat 1, 263 ayat 2 dan 385 pasal penyerobotan, pembuatan pengklaring palsu, penggunaan pengklaring palsu dan pasal penyerobotan. Dari Palangkaraya, Kalteng Pos melaporkan. Di sini namanya mafia tanah bermain dengan mafia hukum namanya.